Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi ya nak ya. Yang kita bahas kali ini adalah translasi. Seperti waktu membahas refleksi, kita juga melibatkan aplikasi GeoGebra. Baiklah nak, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Baiklah Nana, ini adalah peta konsep pembelajaran transformasi. Transformasi terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Refleksi atau mencerminkan, ini contohnya seperti ini ya, bangun asli, ini bayangannya dicerminkan. Kemudian translasi atau menggeser, ini contohnya bangun asli, ini bayangan. Kemudian rotasi atau memutar, bangun aslinya begini diputar, begitu. Dilatasi atau perkalian atau memperbesar atau memperkecil, itu contohnya seperti ini, bangun asli diperbesar, begitu ya nak. Ada juga kan diperkecil. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah translasi. Yang refleksi sudah di video sebelumnya. Sekarang yang translasi. Itu ya nak ya. Baiklah, translasi. Kita akan mulai sekarang. Anak-anak, translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Istilah lain digeser gitu ya nak ya. Nah, ini ada informasi nak. Jadi kalau translasi atau pergeserannya itu horizontal, horizontal itu kalau orang tuh tiduran begitu ya, tiduran. Nah, sepanjang garis horizontal itu maka translasinya tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan. Dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri gitu ya. Jadi kalau di koordinat kartesius itu sumbu X gitu horizontal ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Seperti itu ya. Kemudian jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilanjutkan sepanjang garis vertikal. Vertikal itu kalau di koordinat kartesius ya sumbu Y ya. Maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas. Kemudian kalau digeser ke bawah itu negatif ya, bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Begitu ya nak, ini berlaku internasional seperti ini. Jadi kita ikuti ya. Oke. Kamu pernah ya menggeser kursi dari satu tempat ke tempat lain, pernah ya? Meja juga pernah ya. Nah, misalnya kamu geser kursi nih. Ketika kamu berhasil memindahkan kursi tersebut, maka posisi kursi akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, gerakan memindahkan kursi tersebut merupakan salah satu contoh translasi. Gitu ya nak. Sekarang kita ke contoh misalnya begini. Diketahui segi 4 ABCD. Segi 4 itu tidak selalu persegi atau persegi panjang ya nak. Segi 4 itu kan bisa jajar genjang, trapesium, begitu ya, ya bisa begitu dan semuanya ya yang segi 4. Jadi memiliki titik sudut misalnya si A itu titiknya 2,4, B 6,2, C 8,2 dan D 4,0. Nah, gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan. Ingat ya, ditranslasikan itu digeser. Digeser gambarnya itu sehingga sejauh 4 satuan ke kiri. 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ke kiri terus ke bawah ya. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Nah, bayangan ABCD selanjutnya disebut dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Gitu ya nak ya. Kalau kita gambar di sini agak lama. Kita kan sudah akrab dengan GeoGebra ya. Yuk kita ke GeoGebra ya nak. GeoGebra nanti untuk mengisi ini nak. Nah, begini. Untuk ngisi ini ya. Jadi ada titiknya di sini 2,4, 6,2, 8, negatif 2, 4,0. Terus di sini translasi sejauh, kenapa negatif 4, negatif 2? Negatif 4 itu maksudnya ke kiri 4 satuan, negatif 2 maksudnya
ke bawah 2 satuan, begitu ya. Karena ke kiri kan negatif, ke bawah juga negatif ya. Jadi translasinya sejauh ini biasanya ditulis begini. Ya, mari kita lihat ke GeoGebra ya, Nak ya. Nah, ini GeoGebranya, Nak. Ya, di sini sudah ada titik A, B, C, D ya. 2,4 tadi kan, B-nya itu 6,2, C-nya itu 8,-2, D-nya 4,0. Bangunnya apa ya? Nah, belum kelihatan ya, Nak. Nanti kita gambar bangunnya. Kemudian si A ini mari kita buat berapa koma berapanya ya. Jadi value-nya itu caranya gitu untuk menjadi nanti ada ininya, ada berapa koma berapanya. Nah, ini jadi kelihatan 8,-2. Sekarang yang B ya. Yang B, terus klik kanan, Object Properties, kemudian Name, Value gitu ya. Coba sekarang kita lihat B-nya sudah. Yang C ya, klik dulu, kemudian klik kanan, Object Properties, kemudian Name and Value. Sekalian nih yang A kelihatan soalnya tidak tertutup ya. Langsung Name and Value. Ya, ini sudah ada inatnya berapa koma berapanya ya. Baiklah, sekarang kita buat bangunnya ya, Nak. Cara buat bangunnya kemarin menggunakan ini kan, poligon ya. Diklik poligonnya, lalu mulai dari A, klik ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, sudah jadi nih segi empatnya. Ternyata bentuknya belah ketupat ya, Nak ya. Baiklah, nah si D ini akan digeser sejauh tadi 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah ya. Nah, ini tidak langsung bisa digeser gitu, Nak. Tidak bisa, jadi kita harus menggunakan vektor namanya ya. Nah, vektor tuh ada di sini, Nak. Nih ada tulisannya vektor ya. Vektor kita buat yang 4 satuan ke, ada mulai dari sini ya, 2 satuan ke bawah. Misalnya di sini, ini terus ke sini. Kita geser sedikit, kita kliknya sini. Sedikit. Nah, ini F-nya kita geser ya. Pas di sini. Nah, sekarang kita klik ini, lalu klik kanan, Object Properties. Betul tidak ini 4 min 4 2 gitu. Nah, sudah kelihatan ya, Nak. Jadi vektor ini dari E ke F itu berjalan 4 ke kiri, 2 ke bawah. Jadi ini value-nya -4, -2 nih ya. Vektornya ini. Jadi ini bangun ini nanti kita translasi ya. Kita cari translasi ini ya. Translate by vector gitu ya, Nak. Diklik, kemudian klik bangunnya. Tuh, lalu klik vektornya. Nah, ini sudah menggeser nih. Sudah menggeser semuanya 4 ke kiri, 2 ke bawah. Semua titik ya. D ini 4 ke kiri, 2 ke bawah. B juga 4 ke kiri, 2 ke bawah. C juga 4 ke kiri, 2 ke bawah. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lihat ini titik-titiknya. Tadinya 2,4 menjadi -2,2. B tadinya 6,2 menjadi 2,0. C tadinya 8, -2 menjadi 4, -4. D 4,0 menjadi D aksen 0,-2. Seperti itu, Nak, gambarnya ya. Nah, ini nanti kita akan kembalikan. Ini bisa digerakkan ya, Nak ya. Tapi aslinya kalau bayangannya nggak bisa. Ini kalau bayangan itu gitu. Ya, kemanapun nanti dia akan menjadi, ini Ibu kembalikan ya, akan menjadi seperti itu, bergesernya itu 4 ke kiri, 2 ke bawah ya. Tapi kalau vektornya yang kita rubah-rubah gitu, itu ya ikut berubah dia. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, ini atau E-nya juga bisa. Ya, tapi kita tetap ambil yang ini ya, -4, -2 translasinya. Jadi 4 ke kiri, 2 ke bawah ya. Nah, jadinya ini titik-titiknya. Nah, kita catat titik-titiknya, catat untuk ngisi tabel yang tadi ya. Kita kembali ke tadi tabel, kita kembali ya.
Baik, nah tadi 2,4 itu menjadi, ya dari jadi 2,0 tadi ya. Oh salah, negatif 2,2. Negatif 2,2 yang A, yang B yang menjadi 2,0, yang C jadinya 4, negatif 4, yang D itu 0, negatif 2. Begitu ya, nanti kita selidiki nih. Ini 2 kok bisa jadi negatif 2 gitu ya. 2 kok bisa jadi negatif 2. Apa hubungannya dengan 4? Itu kan sama-sama X ya, horizontal. Jadi si 2 itu digeser 4 ke kiri ya. Jadi berapa? Apakah dijumlahkan? Ya coba saja, ini 2 dijumlahkan dengan 4 ya. Jumlah ya nak ya. 2 tambah negatif 4. Hasilnya negatif 2, betul? Oh betul ya nak ya. Coba yang ini 4 ditambah gitu, tambah negatif 2. Apakah jadi 2? 4 ditambah negatif 2. Jadi 2 kah? Ya ternyata betul jadi 2 ya. Oke. Apakah ini juga begitu? 6 tambah negatif 4 ya. 6 tambah negatif 4. Jadi kalau X itu dengan yang atas ya, itu hasilnya 2 ya nak ya. 2 kah betul? Betul. Sekarang ini 2 tambah negatif 2. 2 tambah negatif 2. Berapa nak? Oh 0. Betul ya nak ya, 0 sama ya. Oke. Kelihatannya seperti itu semua. 8 tambah min 4, 4. Betul ya nak ya. 8 tambah min 4, 4. Kemudian 2 tambah min 2, min 4 gitu ya. Ini tadi 8 tambah min 4. Kemudian 4 tambah min 4, 0. 0 tambah min 2, min 2. Ya. Jadi kalau ada X, Y lalu di sini AB jadinya apa ya? Ya dong, tinggal begini saja. X tambah A, Y tambah B. Seperti itu ya. Jadi kalau X dengan yang atas dijumlahkan, kalau Y dengan yang bawah jumlahkan. Seperti itu ya nak ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ya. Nah ini anak-anak, translasi pada Kartesius dapat dilukis jika diketahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, misalnya A dan B gitu, yakni translasi memindahkan setiap titik di P, X itu tadi dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X tambah A, Y tambah B ya. Jadi disimbolkan begini nak, jadinya simbolnya. Ini sebenarnya panahnya lebih panjang ya. X, A di sini X, Y maaf, lalu di sini translasinya AB berarti X tambah A, Y tambah B. Begitu ya. Nah, anak-anak ini juga bisa ditulisnya begini. X, Y gitu ya nak ya. Kemudian ini T gitu nak. Nah, terus ini A, B. Jadi boleh mendatar nulisnya. Ini T biasanya lambang translasi ya. Kemudian di sini, di sini misalnya ada ini titik A, maka di sini A aksen gitu, ada aksennya. Kemudian di sini X tambah A, Y tambah B begitu ya. Jadi boleh atas bawah begini atau mendatar begini ya. Nah seperti ini tanpa menggambar. Oh tidak boleh gambar berarti ya. Pada bidang Kartesius tentukan koordinat titik-titik bangun segitiga bayangan dari segitiga ABC dengan titik A ini B ya, terus C setelah ditranslasi sejauh 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah ini jadinya gimana dong? Nah jadinya begini nak. Jadi di sini A itu misalnya, tidak misalnya sudah dikasih tahu ya, negatif 3,1 begitu. Lalu kita buat translasinya. Kan tadi 2 satuan ke kanan, berarti ke kanan itu positif ya. 5 satuan ke atas juga positif gitu. Jadi yang 2 ini kanan kiri, yang 5 ini atas bawah ya. Seperti ini, jadi A itu kanan kiri, B itu atas bawah. Seperti itu ya. Nah ini berarti A aksennya gimana? Ya
Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 berapa? Ya, negatif 1. Kemudian 1 tambah 5, 6. Seperti itu ya. Kemudian B. B itu 3,2 kan? Nah, ini ditranslasinya sama kan 1 segitiga ya. Jadi sini B aksen dijumlahkan saja. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 5, 7. Seperti itu ya. Yang C, ya C itu kan negatif 1,4. Lalu translasinya sama 25, begitu ya. Jadi ini C aksen. Ya, C aksen itu adalah 1, ya negatif 1 tambah 2 kan? 1, 4 tambah 5, 9. Seperti itu nak. Semoga paham ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Ini biru jadi merah. Translasinya gimana? Misalnya titik ini ya. Titik ini temannya titik ini ya nak ya. Nah itu berapa langkah? Ini ke kanan berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau kotaknya yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh berarti translasinya boleh atas boleh bawah ya. Ini 8 ke kanan kan, jadi 8. Kemudian dari ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngitungnya dari sini kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sama saja ya. 6 tapi ke bawah berarti negatif 6. Atau kita nulisnya ya begini juga boleh, pasangan bilangan. Begitu ya. 8 dan negatif 6. Begitu. Semoga paham ya nak ya. Apakah titik yang ini sama? Sama. Ke sini ya pasangannya sama ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Untuk yang ini juga sama. Ya, kalau dihitung 8 dan negatif 6. Semoga paham ya nak. Lanjut. Gambar bayangan benda hasil translasi berikut yang benar adalah yang benar yang mana ya? Apakah ini benar? Kelihatannya ini diperbesar ya. Salah ya? Salah, ini dilatasi ya nak ya. Kalau ini pencerminan juga bukan. Oh, ini diputar ya kan? Berarti ini rotasi, salah. Apakah ini benar? Geser. Kelihatannya benar ya nak? Ya benar, ini digeser. Ini translasi, ini cerminnya ini ya. Tuh, ini translasi. Jadi ini salah. Jadi yang C ya nak? Baik, lanjut. Baiklah nomor 5, segitiga ABC ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan segitiga KLM. ABC jadi KLM, gitu ya. Diketahui A 3,1, B 3,1, B 3,1. Loh C-nya nggak ada, gitu. Oh, yang ditanyakan. Kemudian L 7,-3, M 2,0. Nah ini K-nya nggak ada. Terus gimana dong? Terus gimana ya? Kita lihat saja. Ini yang dua-duanya ada titiknya itu titik apa dan apa? Maksudnya di ABC ada, di KLM ada. Oh ternyata ini B ya nak ya. Titik B itu kan jadi L ya. Nah ini B jadi L. Ada dua-duanya ya. Kita lihat B 3,1 itu ditranslasikan ini AB gitu ya nak ya. Itu jadinya L kan 7, -3. Nah kalau seperti ini berarti ini kita nulisnya 3 tambah A sama dengan 7 bukan? Ya jadi A nya 7 dikurang 3 dong. A nya berapa? 4. Terus yang 1 atau sini ya 1 ditambah B gitu sama dengan negatif 3 bukan? Jadi B nya negatif 3 kurangi 1. Jadi B nya negatif 4. Seperti itu ya nak ya. Kemudian berarti A dan B nya itu pasangannya adalah 4 dan negatif 4. Oke, yang ditanya C ya.
C itu temennya M bukan? Ya, C itu temennya M. Jadi ya kita tulisin aja C itu nggak tahu X, Y gitu. Ditranslasinya sama ya nak ya. Ini loh, A-nya 4, B-nya negatif 4. Berarti di sini 4 dan negatif 4. Terus di sini M. M-nya itu adalah 2,0. Jadi kita buat X ditambah 4 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2 dikurangi 4. Berarti X-nya negatif 2 gitu ya. Kemudian yang Y ditambah negatif 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4 bukan? Ya, jadi titik C adalah negatif 2,4. Adakah isinya? Ya, ada ini. Semoga paham ya. Lanjut. Ini anak-anak nomor 6. Tentukan bayangan titik ini jika digeser 2, negatif 4. Jadi A-nya 2, B-nya negatif 4 ya. Ya, jadi kita langsung saja B begitu. Ini negatif 2, negatif 13. Lalu digesernya T itu 2, negatif 4. Kita miring ke samping ya, tidak atas bawah. Jadi B aksennya tuh negatif 2 tambah 2 berapa? Negatif 2 tambah 2? Ya, 0. Negatif 13 tambah negatif 4. Negatif 17 dong. Ya. Relatif mudah ya, jadi jawabannya C. Oke. Lanjut. Baiklah Nana, ini yang nomor 7. Tentukan bayangan titik ini jika digeser oleh digesernya 2 kali. Ya, jadi kita langsung tulis saja. Sini ada C. C-nya itu berapa nak? 5,7 ya. Kemudian ini digeser sejauh T1. T1-nya itu 3,6. Ini boleh langsung C aksen di sini ya. 5 tambah 3, 8. Kemudian 7 tambah 6, 13. Itu ya. Kemudian ini geser lagi dengan T. Ya, T2 ya. Itu negatif 4, negatif 9. Gitu. Jadi C double aksen di sini kelihatannya nggak cukup sini aja nak ya. C double aksen ya. C double aksennya itu berarti 2 tambah 8 tambah negatif 4. Ya kan? Berapa nak? Ya, 4 betul. Kemudian 13 tambah negatif 9. Berapa? Ya, 4 juga. Jadi C double aksennya 4,4. Ada ya sini. Semoga paham. Lanjut ya. Nah, Nana, ini ada sebuah titik P A, B kurangi 2. Wah, apa itu? Ya, jadi ini X-nya A, Y-nya itu B kurang 2 gitu, nak. Digeser sejauh ini. Sehingga hasil geserannya ini, ya. Terus, hasil pergeseran titik ini oleh translasi yang ini tadi. Di atas adalah, berarti ini kita menentukan nilai A dan B ini berarti, nak, ya. Kita buat saja dulu ya, ini jawabnya di sini. Kita buat di sini P itu kan A, B kurangi 2 kan. Kemudian digeser sejauh T 6, 2B tambah A. Tuh ya. Terus jadi Q. Tuh. Q jadinya 2A tambah B, negatif 6. Seperti itu ya. Ini kita mulai dari A itu tambah 6, ya kan? Nanti sama dengan yang ini. Yang ini ya. Oke. Jadi A tambah 6 sama dengan 2A tambah B begitu ya. Jadi di sini jadikan satu nih variabel, 2A-nya jadi di sini gitu. Kemudian B-nya juga sini, yang angka yang sana.
ya. Jadi ini min A, min B sama dengan min 6. Lalu ini dikalikan saja dengan negatif 1. Jadinya ini A tambah B sama dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian sekarang yang ini, B kurangi 2 tambah yang ini ya nak. Tambah ini. 2B tambah A, lalu nanti sama dengan, ya, sama dengan 6. Kita tulis di sini ya. B kurang 2 tambah apa nak? Ya, tambah 2B tambah A sama dengan min 6. Oke. A dulu ya, A di depan di sini, lalu B-nya jadi 3B bukan? Ini 1 tambah 2, 3B. Kemudian ini min 6, 2-nya ke sini tambah 2 ya. Jadi A tambah 3B sama dengan negatif 4. Kemudian nak, ini dan itu kita eliminasi ya. Kita eliminasi, jadi kita tulis ini, kita mulai dari A tambah 3B dulu. A tambah 3B itu kan sama dengan negatif 4 ya. Kemudian yang ini sekarang, A tambah B sama dengan 6. Nah, dikurang, A kurang A 0 ya. 3B dikurang B, ya jadi 2B. Sama dengan, ya, negatif 10. Gitu ya. Jadi B-nya berapa nak? Ya, B-nya negatif 5 ternyata. Kemudian kalau B-nya negatif 5, A berapa? Ya kita substitusi saja ke sini. Ke A tambah B itu kan sama dengan 6. Nah, B-nya negatif 5. Gitu. Jadi A-nya berapa? 6 tambah 5. Jadi A-nya ya 11. Seperti itu ya. Nah, terus apa? Kita masih belum selesai loh. Ya, belum selesai ya nak ya. Si R itu pengen ditranslasi, maaf. R ditranslasi. R itu berapa nak? Ya, R itu 3,6 ditranslasi gitu. Ini sejauh ini A-nya berapa? A11 ya. B-nya negatif 5. Seperti itu. Ini jadi R aksen. R aksennya 3 tambah 11, 14, bukan? Terus 6 tambah negatif 5, 1. Seperti itu. Adakah isinya 14,1? Ada. A ya nak ya. Seperti itu. Semoga paham ya. Lanjut nomor terakhir. Coba kita lihat nomor 9 ya. Seekor rusa sedang diburu oleh seekor harimau. Misalnya bidang koordinat merupakan peta dari hutan belantara. Ini peta dari hutan belantara ya. Memang hukum alam ya, rusa diburu harimau. Kemudian diketahui titik A adalah tujuan yang akan dituju rusa. Nah, rusa mau ke sini nih rusa. Jadi terus titik B adalah titik tempat rusa. Oh, rusa ada di sini. Sini rusa ya. Kemudian harimaunya ada di mana? Oh, harimaunya ada di sini. Di titik C ya. Harimau. Kalau ini tujuannya rusa ya. Tujuannya rusa. Rusa mau ke A, mungkin di sini banyak rumput ya. Rusa mau rumput di sini. Nah, jika harimau menginginkan rusa di tempat titik A, ya, mau menangkap rusa di A, itu langkah yang diambil harimau gimana gitu ya. Ini mudah saja nak, ini pergeseran C ke A ya. Kita hitung saja kotaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya nak, berarti T-nya itu 10 kan ke kanan, berarti positif kan. Kemudian ke bawahnya berapa, ini dihitung lagi 1, 2. Oh, ke bawahnya negatif 2 dong, kan ke bawah. Ya kan? Ya. Jadi T-nya 10, negatif 2. Adakah isinya? Ada. Itu harimau bisa menangkap rusa di sana ya. Baiklah, semoga paham ya nak ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan Ibu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan.
untuk masa depan yang lebih baik, dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun. Lah dari mulut ke mulut juga bisa, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik ya. Jangan lupa ya nak untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua, agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.